Shalom, perkenalkan nama saya Naomi Sabila Alicia dari program studi psikologi dengan NIM 2307400. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang The Image of God untuk menyesuaikan tugas pendidikan agama Kristen. Sebelum kita memulai pemaparan materi kita pada hari ini, marilah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Selamat siang Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami sebentar lagi akan mendengarkan firman dari-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami dan juga orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan berkat-Mu dan kelancaran bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, next. Oke, kita sebagai manusia seringkali mendengar bahwa kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dan juga serupa dengan Tuhan. Menurut teori evolusi, manusia dilihat dari ukuran otaknya, pertumbuhan fisik pada manusia, kemampuan manusia untuk menggunakan alat-alat, dan sebagainya. Sedangkan untuk di internet, manusia didefinisikan sebagai spesies dari Homo sapiens. Sedangkan dari Tuhan sendiri, manusia diciptakan sebagai hasil dari keputusan Allah yang memilih untuk menciptakan manusia sebagai gambaran dirinya. Next. Oke. Di sini ada ayat dari Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28 yang berbunyi, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Yang artinya bahwa kita diciptakan Tuhan untuk sama-sama bertanggung jawab kepada segala ciptaan Tuhan yang lainnya dan selalu mengembangkannya. Next. Meskipun tidak sama persis, manusia memiliki kesamaan dengan orang tua mereka secara genetik. Meskipun manusia memiliki kelemahan dan kekurangan, manusia tetap menjadi ciptaan Allah yang serupa dengannya. Manusia juga diciptakan menurut Tritunggal Allah yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Manusia juga memiliki 3 bagian yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh manusia berasal dari tanah, dan spirit berasal dari Allah, dan akan kembali kepada tanah. Jiwa manusia mencakup emosi dan juga perasaan pribadi manusia. Sedangkan roh adalah bagian yang akan hadir di hadapan Allah dan menentukan nasib akhir manusia. Apakah akan pergi ke surga atau akan pergi ke neraka. Manusia diciptakan dengan tujuan untuk berhubungan dengan Allah dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Oke. Tuhan telah menciptakan dunia dengan indah dan sempurna. Kita sebagai manusia juga diberi tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara dunia ini. Nyatanya, saat ini manusia berkontribusi terhadap kerusakan alam dan kepunahan hewan-hewan. Tuhan juga memberikan kita tujuan, yaitu pertama, kita diajarkan untuk mematuhi dan menaati perintah Allah. Yang kedua, kita harus belajar, karena Allah telah memberikan kita otak
yang sangat luar biasa dibandingkan dengan ciptaannya yang lain. Allah ingin kita terus belajar dan menemukan banyak hal-hal baru. Manusia juga diajarkan untuk menguasai dan juga mengelola hal-hal yang ada di sekitar kita. Manusia diciptakan untuk terus berkembang atau berjumlah secara jumlahnya atau beranak cucu di bumi. Di sini juga ada sifat Allah yang ada pada manusia. Yang pertama, seperti Allah kita dapat berpikir. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk selalu berpikir. Karena Tuhan berharap lebih kepada kita, karena Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang luar biasa. Yang kedua, seperti Tuhan kita dapat berkomunikasi. Layaknya kita berkomunikasi kepada teman, keluarga, dan juga bagaimana komunikasi kepada Allah. Seperti Allah kita dapat menciptakan. Allah adalah pencipta dan tidak dia. Nah, alat-alat yang dapat digunakan sekarang. Jadi, contohnya seperti mesin-mesin yang saat ini kita gunakan, yang memang mungkin dahulunya memang sudah ada, tapi terus kita kembangkan agar tetap menjadi berguna bagi kehidupan kita. Lalu yang keempat, seperti Allah, kita dapat mengapresiasi keindahan. Allah mengatakan bahwa semua ciptaannya itu baik atau indah. Ini adalah wujud Allah mengapresiasi kita. Lalu bagaimana cara kita mengapresiasi Allah ataupun cara kita mengapresiasi sesama kita? Lalu selanjutnya, seperti Allah, kita bergerak dalam rohnya. Selanjutnya, seperti Allah, kita dapat mengevaluasi atau menilai. Kita dapat memberikan penilaian apakah suatu hal yang kita lihat itu adalah hal yang baik ataupun hal yang buruk. Ketika kita memang melihat hal itu sebagai hal yang buruk, baiklah kita sebagai manusia yang bertanggung jawab dapat memberikan pengertian apakah itu hal yang buruk dan bagaimana seharusnya kita melakukannya atau bertindaknya. Sedangkan ketika kita memang melihat hal yang baik, baiklah kita memang mengapresiasi itu seperti yang sudah ada pada sifat kita dan juga menilainya sebagai hal yang baik dan dapat kita contohkan juga. Lalu yang terakhir, seperti Allah kita dapat mengasihi. Manusia memiliki kasih sayang yang begitu banyak dan dalam. Manusia akan mengasihi orang tua yang sudah merawatnya sampai akhir hayat. Begitu pula manusia akan saling mengasihi satu sama lain. Maka dari itu, jika kita masih berada dalam dunia ini dan terus bersosialisasi, hendaklah kita untuk terus saling mengasihi satu sama lain. Karena di dalam Tuhan kita diajarkan untuk selalu saling mengasihi baik kepada sesama maupun kepada Allah. Next. Oke, di sini juga ada tujuan Allah menciptakan manusia. Yang pertama, Allah memerintahkan manusia untuk menguasai bumi, bukan untuk menguasai secara semena-mena, tetapi manusia ditunjuk Allah sebagai pengelola ciptaannya yang lain. Tetapi nyatanya pada saat ini banyak sekali hewan dan tumbuhan yang telah punah oleh tangan manusia. Bahkan dengan sengaja kita malah menunjukkan bahwa kerusakan alam itu telah terjadi, atau malah menunjukkan bahwa kitalah memang manusia yang menciptakan kerusakan itu. Yang kedua, manusia diperintahkan untuk belajar. Allah ingin manusia untuk menikmati belajar, agar kita selalu belajar dan juga menemukan banyak hal baru dan mempelajari ilmu-ilmu baru. Contohnya ketika kita bersekolah, memang tujuan kita adalah untuk selalu menerima hal-hal baru dan juga mendapatkan ilmu-ilmu dari guru-guru kita yang memang sudah berpendidikan di bidangnya. Dan terakhir, Allah menciptakan manusia untuk bertambah jumlah dan mengelola. Manusia yang memiliki koneksi langsung dengan Allah, kita diberi perintah untuk bertambah jumlah, karena semakin banyak jumlah kita, maka semakin banyak pula manusia yang akan percaya kepada Allah. Maka hendaklah kita bersama-sama di dalam keluarga kita dan juga di dalam lingkungan kita untuk selalu tinggal di dalam Allah
dan selalu menyerukan nama Allah dimanapun kita berada. Next. Selanjutnya, keunikan manusia. Yang pertama, manusia memiliki inteligensi. Yang kedua, manusia dapat berkomunikasi. Baik sebagaimana cara kita untuk saling berkomunikasi satu sama lain, dan juga bagaimana cara komunikasi kepada Allah. Seperti contohnya saat kita berdoa kepada Allah, ataupun saat kita membaca renungan dan mengimplementasikannya pada kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu bukanlah suatu bentuk komunikasi yang biasa kita lakukan, namun secara tidak langsung kita sudah memenuhi apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Dan itu adalah salah satu bentuk bagaimana cara kita untuk berkomunikasi kepada Allah. Yang ketiga, manusia memiliki kreativitas. Kita diberikan otak yang lebih dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain. Maka dari itu, kreativitas kita sangat tinggi dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain. Dari kreativitas itu, kita akan dapat menemukan hal-hal yang baru dan juga menciptakan banyak hal baru. Seperti bagaimana Tuhan, seperti bagaimana sifat Tuhan yang ada pada kita, yaitu dapat menciptakan. Munculnya banyak hal-hal baru atau barang-barang baru yang sekarang kita bisa gunakan adalah contoh dari kreativitas manusia yang percaya kepada Allah. Lalu yang keempat, manusia memiliki kesadaran moral. Kesadaran moral untuk selalu bagaimana bertingkah ataupun berperilaku di dalam lingkungannya, atau mungkin kesadaran dalam setiap kali dia bertindak, untuk sadar apakah itu hal yang baik ataupun hal itu adalah hal yang buruk. Sebagaimana kita dapat menilai apakah itu hal baik atau hal buruk. Ketika kita memang tahu dan juga sadar akan hal yang buruk, maka kita akan secara sadar menghindari hal tersebut dan bertindak sesuai dengan moral yang ada di sekitar kita. Karena nyatanya, kita adalah manusia yang hidup secara bersosialisasi dan tinggal bersama dengan manusia-manusia yang lain. Hendaklah kita menjunjung tinggi kesadaran moral untuk tinggal di dalam lingkungan kita, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita juga akan sadar akan adanya kesadaran moral satu sama lain. Dan yang terakhir, manusia memiliki emosi. Tentu di dalam diri kita akan ada emosi, baik itu marah, senang, sedih, kecewa, dan sebagainya. Namun, kita sebagai ciptaan Allah haruslah bisa mengatur emosi kita. Janganlah kita menjadi semena-mena ketika kita sedang merasa marah, atau mungkin menjadi seenaknya ketika kita merasa kecewa. Namun, hendaklah kita sama-sama mengatur diri kita untuk selalu bersikap ketika kita sedang merasakan sesuatu yang buruk. Ketika kita memang sedang merasa marah, silahkan kalian mengatur diri kalian untuk selalu berpikir apa jadinya jika kalian bertindak secara semena-mena ketika kalian sedang marah. Ataupun ketika kalian sedang senang, setidaknya janganlah untuk apa ya? Setidaknya janganlah untuk bersenang-senang secara berlebihan, karena nyatanya semua itu hanya sementara. Apa yang ada di depan kita haruslah kita hargai selagi masih ada. Bukan berarti harus kita gunakan secara semena-mena atau berlebihan. Karena ketika hal itu sudah tidak ada, maka kita sebagai manusia akan merasa sangat kehilangan akan hal itu. Next. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi kita tentang manusia sebagai ciptaan Allah. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang sangat besar. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menjaga dan juga merawat bumi kita dan terus memenuhi perintah Allah sebagaimana tujuan awal Allah menciptakan kita. Karena kita dibentuk oleh Allah untuk selalu menaati perintahnya. Marilah kita saling mengingatkan satu sama lain yang mengenal Allah, kiranya kita selalu berada di dalam diri Allah dan juga selalu berkembang untuknya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Marilah kita tutup renungan kita hari ini dengan sama-sama berdoa dan mengucapkan syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat bersama-sama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang telah kami dengarkan ini dapat menjadi pembelajaran bagi kami dan juga dapat kami implementasikan pada kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan, dan juga kiranya kami dapat terus menaati perintah-Mu ya Tuhan dengan menjaga bumi atau ciptaan-Mu yang lainnya ya Tuhan. Sama-sama kami akan selalu menyembah-Mu ya Tuhan, kiranya Kau memberkati kami agar kami selalu berada dan selalu ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus, kami dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Bersama-sama. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Thank you, Jesus. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Katakan dengan percaya.